untuk kita semua. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingin selama kita stay at home, selama kita work from home, bahkan ketika kita beribadah pun di rumah, kita juga ingin supaya masing-masing kita, masing-masing keluarga mempunyai kesaksian yang hidup. Tentu kita mengetahui bahwa bersaksi adalah salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan bagi kita. Ketika kita bertanya mengapa kita harus bersaksi, maka jawabannya sederhana saja. Karena memang begitu banyak perbuatan atau campur tangan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan terus diminta oleh Tuhan, kita diminta semakin merasakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan selama kita stay at home. Dan kita dengan renungan ini, dengan firman ini, kita percaya Tuhan sedang melakukan hal yang sama kepada saudara-saudari, kepada bapak ibu, kepada tiap-tiap keluarga. Tapi yang menantang kita adalah bagaimana kita melihat kesaksian itu, karya Allah itu, pekerjaan Tuhan itu, campur tangan Allah itu sedang terjadi bagi kita. Untuk melihatnya, saya mengajak kita untuk berefleksi kembali kepada firman Tuhan. Saya mengajak kita merenungkan kembali, membaca kembali apa yang terjadi pada seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Pada saat itu dia sudah selesai menyampaikan firman Tuhan yang berisi penghukuman kepada kota Niniwe pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia belum melihat, walaupun dia sudah berusaha dengan baik. Tetapi karena dia kecewa, karena dia marah, dikatakan dalam kitab Yunus pasalnya yang keempat, dengan kemarahannya sampai-sampai dia berkata, cabutlah nyawaku. Akhirnya dia pergi, dia meninggalkan kota itu dan dia berdiam di sebelah timurnya. Dia mengambil posisi yang terbaik untuk supaya apa yang ada di dalam hatinya pada saat itu dilaksanakan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia menunggu, ketika dia jauh dari hiruk pikuk, bahkan ketika dia beristirahat dari pelayanannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, kitab Yunus pasal 4 mencatat yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita membaca Yunus 4 ayatnya yang ke-6, pada saat itu Tuhan Allah itu menumbuhkan sebatang pohon jara. Pada saat itu ini tentu luput dari perhatian Nabi Yunus. Tapi walaupun luput, karena itu sesuatu yang baik baginya, bersukacitalah dia. Karena apa? Karena itu bisa melindungi kepalanya dari panas. Dia bisa meneduhkan hatinya karena sesuai dengan hatinya. Tetapi apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya dicatat oleh Alkitab. Keesokan harinya, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat. Bayangkan Bapak Ibu, seekor ulat yang kecil, yang pada akhirnya membuat pohon jara ini mati. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yunus bertambah marah. Yunus sampai pada saat itu sampai mengutuki Tuhan, sampai tidak peduli lagi kepada dirinya, sambil rebahlah dia, lesulah ia, dan berharap supaya mati. Dari kejadian itu, apa yang boleh kita pelajari? Tentu situasi yang sama boleh terjadi bagi kita. Ketika semua yang kita alami pada saat ini hanya menghasilkan yang negatif, yang marah, ketika tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ketika orang berperilaku tidak seperti yang kita bayangkan, maka firman ini mengatakan itu bukanlah kesaksian yang hidup. Tetapi apakah kesaksian yang hidup? Maka Tuhan sama seperti dia ketika mengajarkan Yunus, maka pada saat itu sekecil apapun
yang ada di dalam kehidupan kita, yang merupakan cara Tuhan mengolah kita, cara Tuhan mengasah kita, cara Tuhan untuk membuat kita semakin peka dalam komunikasi, peka memahami sesama keluarga, peka untuk mengurus segala sesuatu dengan bekerja sama. Berkomunikasi semakin baik, semakin hormat kepada sesama. Biasanya kepada anak-anak misalnya, kalau berbicara seenaknya saja, tapi karena selama ini, maka kita boleh memilih kata-kata yang terbaik. Dan pada akhirnya sama seperti Tuhan mengajarkan kepada Yunus. Pada saat itu Yunus mengatakan, lebih baik saya mati. Tapi Tuhan berkata, kalau saja untuk sebatang pohon jarak dan seekor ulat, karena itu tidak sesuai dengan kehidupan Yunus, dia bisa marah-marah. Tapi Tuhan berkata, ada kasih yang lebih besar, ada rencana yang lebih besar yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Allah bagi kita. Maka marilah semuanya, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ikutlah, rasakanlah, ucap syukurlah dengan segala yang dikerjakan oleh Tuhan itu. Karena saya yakin begitu banyak. Tidak ada yang kebetulan bersama dengan Tuhan. COVID-19 ini adalah cara yang Tuhan sediakan bagi kita pribadi, bagi tiap-tiap keluarga, untuk terus merasakan bahwa kita dipakai untuk bersaksi. Saya, jemaat kita menunggu kiranya kesaksian Bapak Ibu memperkuat iman saya, memperkuat iman sesama jemaat kita. Hingga dengan demikian kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Lihatlah, rasakanlah kesaksian yang hidup itu selama kita di rumah, sehingga kita akan dipakai Tuhan lebih lagi, sehingga kita akan terus Tuhan pakaikan seturut dengan rencananya. Oleh karena itu, salam sehat, terus berkarya, rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Sebab Yesus